Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang SKB. Perkenalkan, saya Rian Rohidah. Di sini saya akan berbagi ilmu supaya kalian dapat lolos di SKB, yaitu khususnya di formasi GPAI, yaitu Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, kunci sukses kalian supaya nanti lolos di SKB itu yang pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian jangan lupa meminta restu dari orang tua. Kemudian yang ketiga, kuatkan tekad dan niat. Dan yang keempat, belajar soal CPNS dengan sungguh-sungguh dan dengan giat. Materi PAI yang sering muncul pada SKB yaitu tentang SKI. Antara lain ada tentang Wali Songo. Dalam hal Wali Songo ini, soal-soal yang sering muncul yaitu tentang nama-namanya, tempat berdakwahnya, tempat lahir, dan ciri khas dari Wali Songo tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang peta buta perkembangan Islam. Dalam hal ini nanti kita disediakan peta. Dalam peta itu kita disuruh menunjukkan letak negara perkembangan Islam. Biasanya negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam, seperti di Baghdad atau di Irak, di Andalusia atau Spanyol, Fatimiyah atau Mesir, Ottoman, Damaskus, Kufah, Syria, dan lain-lain. Dan selanjutnya masih dalam SKI lagi, biasanya yang sering keluar atau yang saya temui yaitu tentang peradaban Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah. Dalam hal ini soal yang keluar yaitu menanyakan pendirinya, kemudian menyatakan khalifah yang pertama, khalifah dalam masa puncak keemasan, pencapaian-pencapaiannya. Soal SKI yang sering keluar lagi yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin nanti ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini biasanya yang ditanyakan adalah pencapaiannya, seperti kayak Abu Bakar, pencapaiannya adalah dia menghimpun Al-Quran. Terus kemudian dia juga yang melakukan ekspansi ke wilayah Persia di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Terus kemudian Umar bin Khattab yang pencapaiannya yang terkenal yaitu dia membentuk badan keuangan yaitu Baitul Mal. Terus kemudian untuk Utsman bin Affan yang paling menonjol yaitu dia kodifikasi Al-Quran, yaitu pembukaan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dia juga melakukan perluasan wilayah Islam mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Untuk pencapaian Ali bin Abi Thalib, yaitu dia menghidupkan cita-citanya Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan kepada Utsman, kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Dan Khalifah Ali ini juga menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang fikih, yaitu tentang muamalah. Muamalah sendiri adalah hukum syariah atau perundang-undangan yang berkaitan dengan keduniaan. Biasanya pada soal ini kita dihadapkan dari macam-macam muamalah, yaitu ada sirkah, ada mudorobah, ada bai al-murabahah, ada wadiah, dan ada wakalah, yaitu transaksi pemberian atau perwakilan transaksi. Nah, soal di saya itu kebetulan tentang wakalah, yaitu penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi.
Selanjutnya masih dalam SKI lagi, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada kayak Samudra Pasai, Demak, Aceh, Pajang, dan lain-lain. Biasanya yang ditanyakan yaitu raja pertama, kemudian masa kejayaan, letak kerajaan, peninggalan, dan lain-lain. Kemudian kita dihadapkan lagi pada soal yaitu mengenai akhlak. Ya, soal akhlak ini masih biasa-biasa saja sih tentang akhlak mahmudah dan madmumah, tapi biasanya dalam hal ini itu disertai dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan akhlak tersebut. Lagi soal fikih yaitu mengenai zakat. Ya, kita nanti ada pilihan tentang syarat-syarat wajib zakat, yaitu ada Islam, balik, berakal, dimiliki sempurna, dan mencapai nisab. Zakat sendiri kita sudah tahu ada dua macam ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Biasanya sering keluar yaitu tentang zakat mal, yaitu menghitung zakat yang harus dikeluarkan berupa 2,5% harta selama 1 tahun, dan yang paling sering ini adalah mengeluarkan zakat berupa hewan ternak. Fikih selanjutnya yaitu tentang waris. Ya, pembagian waris kalian harus mempelajari yang mendapat setengah, yaitu seperti suami dan anak perempuan. Kemudian yang mendapat bagian 1/4 seperti suami dan istri, 1/8 istri. Kemudian 2/3 dua anak perempuan kandung atau lebih, 2 saudara kandung perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki, dan sebagainya. Kemudian yang mendapat bagian 1/3 yaitu ibu dan 2 saudara yang seibu. Selanjutnya yang mendapat bagian 1/6 yaitu ada ayah, ada kakek asli dari ayah atau ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli ya, dan saudara seibu. Ya, masih fikih lagi yaitu tentang wakaf. Ya, wakaf itu memindahkan hak pribadi menjadi milik umum untuk kepentingan masyarakat. Nah, jenis wakaf ada dua, yaitu mu'abbad, wakaf untuk selamanya, dan mu'aqad, yaitu wakaf dalam durasi waktu tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang sodakoh. Sodakoh sendiri adalah mengamalkan harta di jalan Allah. Dalam hal ini juga ada yang diminta untuk menyebutkan dalil yang berkenaan dengan sodakoh. Ya teman-teman, dalam mengartikan hadis atau Al-Quran ini banyak sekali yang keluar. Nanti di situ kita disuruh melengkapi ayat, atau kita diminta untuk mengartikan ayat atau hadis tersebut. Selanjutnya, selain tentang agama Islam, di soal SKB, karena kita sebagai guru juga dituntut untuk mengetahui tentang pedagogik, yaitu kita disuruh untuk mengolah nilai hasil belajar. Biasanya sih diminta untuk menghitung rata-rata nilai berdasarkan KKM. Kemudian kita disuruh menyebutkan komponen RPP. Ya, RPP sendiri komponennya ada identitas sekolah yaitu satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, kemudian materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran berdasarkan KD, terus KD dan IPK, materi pembelajaran, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, untuk hal RPP yang sekarang ini
Ya teman-teman, itu berlaku RPP 1 lembar. Dalam RPP ini, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, standar proses pendidikan komponen inti menjadi 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Selanjutnya kita akan dihadapkan pertanyaan mengenai komponen silabus. Dalam pertanyaan tersebut kita disuruh untuk memilih yang termasuk dalam komponen silabus. Adapun komponen silabus tersendiri itu ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI, KD, IPK, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Ini kita diminta untuk memilih sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, kita mempelajari antara hubungan RPP dan silabus. RPP dibuat berdasarkan silabus, berarti silabus dibuat terlebih dahulu dan menjadi patokan. Nah, silabus itu adalah pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari KI dan KD. Sementara RPP, manajemen pembelajaran untuk mencapai KD yang ditetapkan dalam KI dan dijabarkan dalam isi silabus. Antara RPP dan silabus mempunyai tujuan agar pembelajaran yang dilakukan lebih terstruktur. Kemudian soal yang saya jumpai lagi tentang komponen 2013, komponen kurikulumnya mencakup tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Pembelajaran meliputi pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. 7. Hasil belajar dapat dinilai dengan instrumen tes maupun instrumen non-tes. 8. Proses pembelajaran ada 2, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Materi selanjutnya yaitu 8 standar nasional pendidikan. Cari apa saja di dalamnya. Materi selanjutnya sering ditemui yaitu UU tentang pendidikan. Cari referensinya ya. Teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua lolos menjadi CPNS. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.